Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rizky dengan NIM 224020772, yang mana pembuatan video ini bertujuan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Tafsir Ekonomi yang diampu oleh Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen mata kuliah Tafsir Ekonomi, yang mana kesempatan kali ini yaitu saya akan mempresentasikan hasil rangkuman selanjutnya, yaitu materi yang pertama tentang tafsir jual beli. Di sini saya akan mengambil dalil dari surah Al-Baqarah ayat 275 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahul azim. Dengan arti orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang mana demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bisa kita simpulkan bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 ini Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena kenapa riba diharamkan? Karena dinilai menzolimi salah satu pihak. Tetapi kalau jual beli itu dihalalkan oleh Allah karena jual beli harus ada unsur kerelaan, keriduan antara kedua belah pihak, yang mana harus saling menguntungkan keduanya tanpa menzalimi dari salah satu pihak. Jadi begitulah. Dan dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya orang-orang berpikiran dan beranggapan bahwa riba itu sama dengan jual beli. Tetapi sebenarnya berbeda. Karena apa? Riba itu seperti menzalimi salah satu pihak tersebut, ya. Itu kenapa Allah mengharamkan yang namanya riba, karena dapat menggandakan satu hal yang tidak perlu digandakan. Bisa dikatakan menyengsarakan. Oke, selanjutnya yaitu tafsir mengenai aktivitas produksi, aktivitas konsumsi dan distribusi, yang mana merupakan sebuah perputaran ekonomi. Di sini saya akan mengambil contoh dalil dari surah Al-Baqarah ayat 267 dengan bunyi Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat kama kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biahidi illa tamidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dengan arti, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk
untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata enggan terhadapnya. Oke. Surah Al-Baqarah ayat 267. Yang mana bisa kita simpulkan pada aktivitas produksi di sini kita tidak boleh memilih yang buruk untuk dikeluarkan atau disedekahkan. Berarti kita dianggap bahwasannya hasil produksi yang kita produksikan, yang kita olah dari hasil perut bumi atau yang diberikan Allah, itu harus kita sedekahkan apa yang terbaik, bukan yang buruk. Padahal kita sendiri selalu mengambil harta milik Allah yang terbaik. Maksudnya kita selalu mengambil yang ingin selalu baik, bukan yang barang-barang buruk. Contohnya ketika terdapat panen sebuah tomat, maka ketika yang buruk akan dibuang, tidak diambil lagi. Karena apa? Kita memilih yang baik saja. Oleh sebab itu kita dilarang untuk mensedekahkan suatu barang hasil produksi kita yang jelek-jelek, tetapi kita harus menyedekahkan hasil produksi kita yang baik. Itu karena nanti dapat berimbal baik untuk kita sendiri. Selanjutnya yaitu distribusi. Di sini ditera yaitu wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari harta hasilmu. Bisa kita simpulkan bahwasanya menginfakkan atau memberikan sebagian harta kita itu termasuk dengan mendistribusikan harta. Karena apa? Karena pertukaran dari ekonomi itu berjalan tanpa adanya suatu penimbunan harta. Jadi suatu aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi telah diatur pada surah Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya yaitu tafsir ekonomi yang membahas tentang larangan kita memakan riba. Saya di sini mengambil dalil sama seperti tafsir ekonomi dengan materi jual beli, karena di sini sama. Tetapi bedanya di sini poin-poinnya saja. Saya mengambil poin yang dilarang memakan riba, yaitu surah Al-Baqarah ayat 275 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah sendiri telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Poin di sini yaitu tentang larangan larangan memakan riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Karena pada materi kali ini saya larangan memakan riba, yaitu pada surat ini
tertera bahwasanya ketika seorang memakan riba atau hasil riba, maka ia ibarat berdirinya itu tidak berdiri seperti orang-orang yang lainnya. Maksudnya di sini orang seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Kenapa? Karena gila, karena ketika memakan riba ia seolah-olah namanya itu menzalimi salah satu pihak. Kan riba melipat gandakan harta. Jadi orang yang memakan riba itu seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Kenapa bisa termasuk menzalimi? Karena kita menjatuhi seorang yang makan riba menjatuhi kelipatan ganda harta yang telah disepakati. Contohnya, ketika seorang membeli barang dengan harga 20.000, dia belum bisa membayar secara cash atau tunai, maka ia akan dimintai kelipatan, yaitu 30.000. Maka di sini kelipatan 10.000 dari yang awalnya 20.000 menjadi 30.000. Nah, bagi si pembeli yang karena dia tidak bisa membayar cash, ini sifatnya yaitu dizolimi oleh si penjual. Maka si penjual barang di sini ketika diibaratkan dalam surah Al-Quran yaitu seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Jadi seperti itu. Oke, itu dari materi larangan riba yang saya ambil dari surah Al-Baqarah ayat 275. Oke, materi selanjutnya yaitu tafsir ekonomi yang membahas tentang sewa menyewa. Di sini saya akan mengambil sebuah dalil dari surah An-Nisa ayat 29 dengan bunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka atau rela sama rela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini saya ambil untuk landasan akad ijarah atau sewa menyewa, karena di sini himbauan bagi orang-orang muslim untuk tidak mengambil harta atau mencari harta dengan jalan yang batil, kecuali dengan suatu jalan yang atau transaksi antara rela sama rela atau suka sama suka. Jadi ketika kita menyewa sebuah barang, maka ketika ada sebuah keputusan atau kesepakatan bagi penyewa dan yang menyewakan, dan di antara mereka kedua saling suka sama suka, maka di sini Allah meridhoinya, kecuali apa yang disewakan itu barang haram. Jadi ketetapan yang telah disyariatkan oleh Islam
itu boleh asalkan tidak menyalahi aturan syariat. Di sini tertera dalam Al-Quran yaitu landasannya antara minkum atau bersifat suka sama suka. Jadi unsur dasar hukum sewa menyewa yaitu boleh dalam Islam asalkan ada sebuah kesepakatan antara si penyewa dan yang menyewakan dan tidak ada unsur terdolimi, orang yang didolimi di antara keduanya. Jadi itu tafsir ekonomi tentang sewa menyewa. Itu saya mengambil dari surah An-Nisa ayat 29. Selanjutnya yaitu materi tentang hutang piutang yang saya ambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu memberikan sedekah, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya memberikan hutang di sini boleh. Tapi ketika ingin menghutang atau melakukan hutang itu di dalam Al-Quran tidak tertera, tapi di sini terteranya memberi hutang. Jadi memberi hutang itu hukumnya bisa dihukumi sunnah. Karena apa? Memberikan sebuah pertolongan pada yang membutuhkan. Tetapi di sini ketika hutang tersebut mengandung bunga atau riba, maka jatuhnya yaitu ayat sebelumnya tentang larangan riba. Jadi ketika kita menghutangi seorang dengan jalan yang baik dan ditetapkan oleh syariat Islam, maka hukumnya sunnah. Dan ketika kita mengambil jalan yang salah dengan cara riba atau bunga, maka itu dilarang atau haram hukumnya dalam agama Islam. Jadi di sini bahkan tertera ketika seorang itu mengikhlaskan, yaitu menyedekahkan hutang tersebut, maka itu lebih baik dari hutang tersebut. Memberikan sebuah hutangan kepada orang itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika seorang mengikhlaskan hutang tersebut, maka lebih baik hukumnya dari itu. Jika kamu mengetahui, jadi menghutangi itu di dalam Islam sangat boleh, dan ketika kita mengikhlaskan itu juga boleh. Asalkan kita juga harus meminta uang kita. Tapi jika si penghutang itu tidak mampu membayarkan karena kasihan, maka kita ketika mengikhlaskan uang tersebut atau harta tersebut, maka itu sangat besar pahalanya bagi kita jika kita mengetahui, karena kita tidak mengetahui hal tersebut. Di dalam Al-Quran tertera begitu. Oke, selanjutnya yaitu tafsir ekonomi mengenai sistem mudharabah atau bagi hasil atau pemberian upah. Di sini saya akan mengambil dalil dari Al-Quran surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum faqatiluhunna ujurahun wa turu bainakum ma'rufin wa in ta'ashartum fasaturdi'u lahu ukhra. Yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anak, karena di dalam adat bangsa Arab itu menyusukan ke orang itu sebuah adat, maka di sini ada dalil tentang itu. Saya lanjutkan, menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya atau ganti, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya. Dan jika ada, maksudnya yaitu ketika ada sebuah jasa yang kita ambil atau sebuah jasa, maka kita harus membayar sebuah upah atau ujroh, biaya. Karena apa? Di surah At-Tolaq disebutkan bahwasanya dianjurkan bagi kita, atau diharuskan memberikan upah bagi dari penyedia jasa tersebut. Di sini di surah At-Tolaq menyebutkan yaitu menitipkan anaknya. Ketika itu jasanya itu menitipkan anak. Ketika jasanya yang lain, maka sama saja. Jasanya apa? Kesepakatannya bagaimana? Di sini juga ditertera musyawarahkanlah atau dibahas. Ketika sudah memiliki kesepakatan, maka harus dijalankan dengan baik antara keduanya. Maka berikanlah upah yang sebanding. Jadi memberikan upah pada sistem mudharabah atau bagi hasil itu sangatlah diharuskan pada agama Islam. Karena apa? Kita mengambil jasa yang mungkin kita tidak bisa lakukan. Oleh sebab itu kita harus memberikan upah kepada si pemberi jasa tersebut. Ini saya mengambil dari Quran surah At-Tolaq ayat 6 tentang akad mudharabah atau bagi hasil. Oke, sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.